Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kita bertemu lagi di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu kedua, berarti secara legal Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi Muhammad SAW memulai dakwah di Mekah. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, yang pertama adalah dakwah rahasia atau dakwah Syria. Dakwah Syria ini adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Idealnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Syria dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Dakwah Syria berlangsung selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan menemui para sahabat, mengajak para anggota keluarga dan sanak saudara. Pada dakwah Syria ini ada golongan sahabat yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Di sini ada 4 orang istimewa yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, ini Ummul Mukminin, ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Zaid bin Harisah, beliau adalah hamba sahaya yang pertama masuk Islam. Beliau adalah pelayan Nabi Muhammad SAW yang ketika sudah masuk Islam diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau ada pendapat yang menyebutkan masuk Islam masih dalam usia yang sangat belia waktu itu. Kemudian dan yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dakwah terang-terangan atau dakwah jahriyah. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika sudah mendapat perintah dakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muttalib bin Manaf. Kemudian Nabi berdiri di Bukit Sofa pada waktu itu dan menyeru kepada seluruh yang hadir, wahai semua orang. Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Di sana Nabi Muhammad SAW mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dari yang hadir di situ ada salah satu saudara Nabi Muhammad, yaitu pamannya sendiri Abu Lahab, yang angkat bicara. Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Maka ketika itu turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Lahab
yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Abu Lahab itu sendiri. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Sofa, banyak reaksi yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Kafir Quraisy terus menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara mereka lakukan, di antaranya mengajak bertukar sesembahan. Kafir Quraisy mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk satu hari Nabi Muhammad menyembah berhala mengikuti kebiasaan kafir Quraisy, dan satu hari kafir Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajakan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dengan tegas, yaitu dengan Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya kafir Quraisy pun terus menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memboikot Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya dan Bani Hasyim dengan berbagai aturan seperti pemutusan hubungan keluarga. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka tidak diakui lagi oleh keluarganya, oleh kafir Quraisy. Kemudian ada larangan menikah dengan Bani Hasyim, larangan menikah dengan orang-orang Islam, larangan jual beli dengan umat Islam, sehingga pada saat itu umat Islam dan Bani Hasyim terisolir di lembah Bani Hasyim selama kurang lebih 3 tahun. Selepas pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya di lembah Bani Hasyim, penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras. Hal itu membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena terkenal ada Raja Habasyah yaitu Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan, dan hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Hijrah ke Habsyi itu pernah terjadi selama 2 kali, dan Utsman bin Affan adalah orang yang pernah mengikuti hijrah ke Habsyi selama 2 kali, sehingga Utsman bin Affan mendapat gelar Dzu Hijratain. Ketika melihat umat Islam yang hijrah ke Habsyi, kafir Quraisy mengirim utusan dan memberi hadiah kepada Raja Najasyi untuk membujuk supaya memulangkan umat Islam, karena mereka telah meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu penyembahan berhala. Namun rujukan dan rayuan dari kafir Quraisy itu ditolak oleh Raja Najasyi. Berbagai cara terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam di Mekah, hingga pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mempunyai inisiatif bersama Zaid bin Harithah untuk pergi ke Taif untuk meminta perlindungan dan berdakwah di sana. Namun harapan Nabi Muhammad SAW untuk mendapat perlindungan dan mendakwahkan Islam di Taif ternyata tidak berjalan dengan mulus. Namun kedatangan Nabi ditolak oleh orang Taif. Bahkan mereka menyuruh anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW
dengan batu. Karena Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah disebut oleh orang gila oleh para tokoh Taif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah kembali ke Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah perjanjian Aqabah. Hal ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Mereka akhirnya melakukan baiat kepada Nabi salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Baiat ini atau perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang pertama. Ini disebut perjanjian baiat wanita karena pada saat ini tidak ada unsur perang dan salah satu yang hadir pada saat itu adalah wanita. Pada tahun ke-13 kenabian terjadi baiat Aqabah kedua. Di sini para tokoh dari Madinah melakukan kesetiaan, menyebutkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan rela berjuang, berkorban dengan harta dan nyawa untuk membela Nabi Muhammad dan membela Islam. Akhirnya dari baiat Aqabah kedua diambil sebuah keputusan bahwa Nabi akan melakukan hijrah ke Yathrib. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu diantaranya satu dengan dakwah Syria itu berlangsung selama 3 tahun, 2 dakwah Jahriyah berlangsung selama 10 tahun, 3 hijrah ke Habsyi itu terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Kemudian hijrah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian baiat Aqabah 1 tahun ke-12 kenabian dan baiat Aqabah kedua tahun ke-13 kenabian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.